Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu yang ajaib, Bapa kami yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di momen-momen Natal, kami sangat berterima kasih karena Engkau terus ada bagi setiap kami, terus menyatakan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kasih-Mu yang besar itu terus ada bagi setiap kami. Itu sebabnya kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami akan kembali mendengarkan isi hati-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini saya berikan tema Herodes di masa kelahiran Yesus dan maknanya bagi kita. Saudara, Natal bukan hanya berbicara tentang sukacita kelahiran Juru Selamat, tetapi juga memperlihatkan kontras tajam antara terang dan kegelapan. Pada saat Yesus lahir, muncul seorang tokoh bernama Herodes Agung, raja yang berkuasa di Yudea. Kehadirannya memperlihatkan bagaimana manusia dapat menolak terang dan memilih mempertahankan kuasa duniawi. Melalui kisah Herodes, kita belajar bagaimana sikap manusia terhadap kehadiran Kristus. 1. Siapakah Herodes di masa kelahiran Kristus? Herodes Agung adalah raja yang diangkat oleh Kekaisaran Romawi untuk memerintah Yudea. Ia dikenal sebagai penguasa yang cerdas dalam membangun kota, tetapi kejam dan penuh kecurigaan. Ia membunuh istri, anak-anaknya, dan orang-orang yang dianggap mengancam kedudukannya. Ketika orang Majus datang dengan berita kelahiran raja orang Yahudi, Herodes langsung gelisah seperti yang dituliskan dalam Matius 2 ayat 3. Ia tidak melihat Yesus sebagai Mesias, tapi sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Karena itu ia merencanakan pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem. Herodes menggambarkan hati manusia yang keras, yang lebih memilih mempertahankan kuasa, ego, dan kenyamanan daripada menerima Tuhan yang datang membawa keselamatan. 2. Mengapa Herodes sangat takut kepada Yesus? Ada 3 alasan besar. 1. Takut kehilangan kekuasaan. Yesus disebut raja, dan bagi Herodes itu berarti ancaman politik. Ia tidak mampu membedakan antara kerajaan dunia dan kerajaan Allah. 2. Tidak mau bertobat. Herodes menikmati dosa dan hidup dalam ketidakbenaran. Kehadiran Kristus sang terang mengungkapkan kegelapannya. 3. Hati yang tertutup. Herodes mengetahui nubuatan Mesias, tetapi tidak mencari kebenaran. Ia lebih tertarik memusnahkan terang daripada mencari keselamatan. 3. Makna kisah Herodes bagi kita umat Kristen. A. Kristus selalu datang untuk menghadapi kegelapan. Kelahiran Yesus bukan hanya membawa damai, tapi juga memisahkan terang dari gelap. Sama seperti Herodes merasa terusik, kehadiran Kristus dalam hidup kita juga menantang dosa, kebiasaan buruk, dan karakter lama kita. B. Bahaya jika hati menyerupai Herodes. A. Kita mempertahankan ego daripada kebenaran. B.
kita menolak firman yang menegur kehidupan kita. C. Kita merasa terganggu oleh panggilan Tuhan untuk berubah. Herodes tidak menolak Yesus karena ia tidak tahu, tetapi karena ia tidak mau berubah. C. Tuhan menjaga rencananya walau ada perlawanan. Herodes mengeluarkan perintah untuk membunuh, tetapi rencana Allah tidak gagal. Yesus tetap selamat, nubuat tetap digenapi, dan keselamatan tetap tergenapi. Ini menegaskan bahwa tidak ada kuasa manusia yang mampu menggagalkan rencana Allah dalam hidup orang percaya. D. Tidak ada raja yang kekal selain Kristus. Herodes mati dengan tragis, penuh penyakit dan ketakutan, tetapi kerajaan Kristus kekal selamanya. Saudara, Natal mengingatkan kita untuk tidak membangun hidup di atas kekuasaan, materi, atau ambisi dunia, tetapi pada Sang Raja kekal yang lahir di palungan. 4. Respon yang benar terhadap kelahiran Kristus. Jika Herodes menolak, maka respon kita harus berbeda. 1. Seperti para Majus, mencari Dia dengan kerinduan. 2. Seperti para gembala, menyembah dengan hati sederhana. 3. Seperti Maria, taat kepada kehendak Allah. Natal mengajak kita membuka hati, merendahkan diri, dan memberikan hidup sepenuhnya kepada Kristus. Saudara, kelahiran Yesus membawa dua respon: penolakan seperti Herodes dan penerimaan seperti para Majus dan gembala. Herodes memperlihatkan bahwa hati yang dikuasai ego akan menolak Kristus, tetapi hati yang rendah akan menerima terang yang membawa keselamatan. Kiranya kita menjadi umat yang tidak takut kehilangan apapun demi Kristus, sebab Dialah Raja sejati yang layak menerima seluruh hidup kita. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.